Firdaus ya. Selamat siang. Hari ini obrolan kita adalah tentang bagaimana untuk pertolongan sehari-hari. Misalkan saudara kita atau kita sendiri yang tergigit ular, itu bagaimana cara penanganannya ya. Hari ini akan dikupas oleh Mas Firdaus ini. Mas Firdaus ya. Ini sebenarnya berawal dari hobi ya. Iya, dulu berawal dari hobi tahun 2011. Itu tidak sebenarnya sebelum itu ya, 2011 ya. Iya. 2011 mulai main-main lah dengan reptil, dengan ular, dengan kadang-kadang iguana, terus mungkin nyambe lah sini ya. Berarti sebelumnya tidak ular ya, tapi jenis reptil ya, dan sampai sekarang menghasilkan uang ya. Alhamdulillah. Ya, saya ingin tanya mewakili mungkin dari netizen ya, dari Edi Official ya. Misalkan saya di sawah, atau di perkebunan, tiba-tiba kaki saya digigit ular, saya tidak tahu jenis ularnya. Apa yang saya lakukan? Yang pertama harus kita identifikasi dulu, Mas. Kalau kita bawa HP, foto dulu ularnya apa. Oh gitu ya. Yang kedua, lihat gigitannya. Gigitannya banyak titiknya, seperti gigi muter atau hanya 2 atau 4 lubang saja. Oh, berarti dari situ bisa dilihat ya, apakah ini ular berbisa atau tidak dari gigitannya. Sebagian besar bisa. Oh. Kecuali king cobra. Kenapa? Karena king cobra itu ketika gigit dia biasanya ngunyah. Oh iya, tapi kan tetap dikunyah muter gitu ya biasanya. Tidak beraturan gitu. Tidak satu plek gitu terus dia lepas enggak ya kalau king cobra. Tapi kalau ular-ular yang biasa memang satu dia terus lari ya. Karena sebenarnya ular, hewan-hewan lain itu takut dengan kita. Kenapa? Kita itu makhluk tertinggi loh, makhluk saya pernah lihat, pernah baca di artikel bahwa ular yang tenang atau yang diam itu justru mematikan. Memang betul ya seperti itu? Cenderung seperti itu ya. Kenapa? Karena mungkin dia punya senjata ya? Iya, lebih berani, lebih pede lah bawa senjata, dia punya bisa. Ular-ular yang kita lihat di TV-TV itu biasanya kan yang ular kobra kan tenang ya. Ada ular kok mudah dipegang ya. Padahal kita tahu sendiri ular yang di lapangan sekali kita tahu aja sudah larinya. Lari ngacir ya. Tidak ada bisanya ternyata ya. Yang larinya lebih cepat itu bisa diidentifikasi tidak ada. Bisa. Ya, terus pertolongannya seperti apa? Misalkan seperti itu kita tergigit. Kalau kita tergigit ular tidak berbisa, ya perlu dibersihkan aja dengan air mengalir, dikasih betadine atau desinfektan yang lain. Mencegah infeksinya ya. Biar tidak infeksi ya. Terus kalau misalnya nyeri, bolehlah minum anti nyeri, mencari asam. Tidak perlu antibiotik ya? Tidak perlu kalau gigitannya tidak besar. Kalau mungkin gigitannya ular piton, reticulatus, ulosowo kembang, orang Jawa. Itu juga tidak beracun kan ya? Tidak beracun, cuma gigitannya kan besar. Oh iya, risiko infeksinya akan semakin tinggi. Gitu. Tapi kan sawo kembang itu kan tenang, berarti belum tentu yang tenang itu berbisa ya juga belum tentu juga ya. Kalau yang ular sawo kembang ya. Apa yang kita lakukan? Misalkan selain dibersihkan, selain dikasih betadine untuk mencegah racunnya. Kalau berbisa kita imobilisasi. Imobilisasi itu diistirahatkan, ya. Jadi gini, imobilisasi kita memperlakukannya seperti pasien patah tulang. Betul. Iya. Kenapa? Tujuannya biar tidak bergerak. Imobilisasi, tidak bergerak, agar racunnya tidak menyebar. Oh gitu. Tapi kan harus tetap ke tenaga medis atau rumah sakit ya. Harus diobservasi di rumah sakit ya. Kalau jangan setelah dimobilisasi di rumah aja. Nah, itu beresiko. Berarti kan harus dikasih obat anti bisa ular ya. Perlu nggak seperti itu? Misalkan di rumah sakit kan biasanya harus dikasih anti. Kalau menurut guideline WHO 2016 itu harusnya imobilisasi dulu. Kalau nanti gejalanya mengarah ke fase sistemik, baru dikasih anti bisa ular. Fase sistemik itu seperti apa? Nah setelah kita bidai, kita imobilisasi,
kita ukur dulu pembengkakannya seberapa. Pertama itu ya kita kasih plester di situ. Ditulis jam berapa, tanggalnya, terus lebar bengkaknya berapa. Nah setelah itu 2 jam kemudian kita ukur kembali sembari lihat hasil laporan perkembangannya itu ya, tambah bengkak bengkaknya berapa kali dari yang pertama tadi. Terus tanda-tanda lain mungkin yang bisa dilihat dari ular berbisa, misalkan kita tersengat atau digigit ular, tanda-tanda yang bisa dilihat selain dievaluasi dari bengkaknya apalagi ya? Mungkin ada sesak nafas. Sesak nafas. Itu kalau sudah fase sistemik. Tadi dari yang kita ukur ya bengkaknya itu seberapa. Bengkak seberapa? Nanti 2 jam kita observasi. 2 jam. Kalau bengkaknya setelah 2 jam itu 2 kali besar dari bengkak yang pertama, itu sudah mengarah ke fase sistemik. Oke. Ya, boleh dimasukkan anti bisa ular. Oke, berarti bisa ular itu tidak semerta-merta harus dikasih setiap digigit ular kan tidak gratis ya. Baik, ya waktu kita terbatas ya. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Edi Official, informasi kesehatan dan pendidikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.